Assalamualaikum Bu Mas Dinar. Waalaikumsalam Pak Wawan. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak Wawan. Gimana kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah sehat juga Bu. Senang sekali saya bisa ngobrol secara virtual dengan Bu Mas Dinar ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Oke. Saya juga senang. Baik Bu, kan Ibu ini mau melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mas Dinar sebelum Ibu Oh melakukan silakan proses Pak. coaching ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Jadi gini Bu, nanti pada saat Ibu Mas Dinar melakukan coaching, Ibu sebagai coach dan nanti Pak Heri sebagai coachee akan saya amati dan saya nilai Bu. Ada rubrik yang sudah saya buat. Nanti akan saya nilai apakah pada saat coaching nanti Ibu sebagai coachee sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, ya. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, yaitu Pak Heri nanti sebagai coachee. Serta jawaban yang disampaikan oleh coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Mas Dina nanti tanyakan. Kemudian Ibu juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti eh, bisa Ibu jawab ya Bu ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Oke, saya ingin tanya dulu Bu, dari kompetensi coaching, ya maksud saya kompetensi coaching itu kan ada tiga Bu, ya, ada Iya, kehadiran penuh, iya. ada mendengarkan aktif, dan ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari tiga kompetensi ini Bu, Ibu akan fokus ke kompetensi mana Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Eh, yang lebih spesifiknya itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, Pak. Baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari tiga tadi ada dua Bu ya, yaitu mendengarkan Iya. aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik. Nah, sekarang Bu, kira-kira nih ya, indikator setelah nanti Ibu melakukan sebuah coaching, indikator tercapainya apa Bu yang Ibu harapkan? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana masalah yang dialaminya. Oke, baik sekali Bu. Jadi harapannya sangat bagus sekali setelah coaching nanti, Ibu berharap si coach ini bisa menemukan solusi serta langkah-langkah ya Bu ya, bagaimana Ya. menyelesaikan permasalahan yang dialami. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Nanti silakan proses coachingnya bisa dimulai bersama Pak Heri. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Yul. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Eh, Kemarin Bapak bilang mau ada yang disampaikan kepada saya. Kira-kira apa ya Pak ya? Iya Bu, begini loh Bu. Saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas. Tapi saya itu menemui jalan buntu. Kira-kira Ibu ada bisa membantu saya untuk melaksanakan coaching ya Bu ya? Saya pengen di coaching hari ini. Boleh Bu ya? Insya Allah bisa Pak. Kalau boleh tahu Pak Heri, itu permasalahannya apa ya Pak Heri ya? Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada siswa yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Siswa tersebut itu jarang untuk berangkat ke sekolah.
Itu kira-kira gimana Bu ya? Hmm, kalau boleh tahu Pak Heri, yang sudah Pak Heri lakukan terhadap masalah ini, yang siswa jarang sekolah itu apa Pak Heri? Dulu sebenarnya saya sudah memanggil siswa tersebut sih Bu. Saya sudah panggil, kemudian saya coba melaksanakan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut. Setelah diadakan segitiga restitusi tersebut, terlihat sih siswa tersebut mulai rajin. Tapi nggak berlangsung lama, Bu. Siswa tersebut kembali jarang untuk masuk sekolah lagi. Hmm, saat Pak Heri melakukan restitusi kepada siswa tersebut, boleh tahu Pak, apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk Pak Heri? Untuk alasan yang kuat sih, saya belum menanyakan kepada siswa tersebut sih, belum pasti untuk alasan yang kuat. Cuman eh, saya mendapatkan informasi bahwa kalau siswa tersebut itu jarang masuk sekolah itu karena mencari rongsokan dan untuk dijual kembali, Bu. Jadi kemungkinan sih siswanya nyaman dengan kegiatan tersebut. Jadi dengan kegiatan mencari rongsokan dan dijual kembali, siswanya itu dapat duit mungkin. Jadi dia merasa nyaman dengan kegiatannya itu, Bu. Oh gitu ya Pak Heri. Jadi dia sudah merasa sudah bisa mencari uang itu saya rasa ya Pak Heri ya. Mungkin seperti Kira-kira Pak Heri sudah berapa kali Pak Heri melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut ya Pak ya? untuk segitiga restitusi terhadap siswa tersebut baru satu sekali sih, Bu. Kira-kira situasi idealnya seperti apa Pak Heri inginkan untuk siswa tersebut? Kalau saya sih pengennya ya siswa tersebut bisa rajin masuk sekolah seperti teman-teman yang lainnya. Jadi ya bisa rajin datang ke sekolahan. Baik Pak Heri, sejauh pengalaman Bapak mengenai siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang belum Bapak lakukan dan penting harus gitu ya Pak Heri, kira-kira yang Bapak harus lakukan untuk siswa tersebut apa Pak Heri? Kira-kira apa Bu ya? Kayaknya ada sih. Mhm. Dalam melakukan segitiga diskusi kemarin itu, saya itu belum melibatkan orang tua dan guru lain untuk mengontrol perubahan perilaku siswa tersebut sih. Mungkin nanti saya coba kembali untuk melakukan segitiga restitusi tersebut kepada siswa tersebut dengan melibatkan kedua orang tua dan guru lain. Jadi untuk mengontrol perubahan perilaku siswa tersebut ya Bu ya. Saya rasa itu ide yang bagus Pak Heri, saya setuju. Lalu menurut Bapak apakah hal itu sudah yang terbaik Pak Heri? Kalau menurut saya Bu, untuk saat ini saya rasa hal itu yang paling cepat dan paling mudah untuk dilaksanakan, Bu. Baik Pak Heri, kira-kira nih ya, kapan Pak Heri akan melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya itu? Saya rasa secepatnya ya, Bu ya. Mungkin besok supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya gitu, Bu. Mungkin besok ya bisa saya laksanakan segitiga restitusi itu ya. Iya Pak, jadi Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan siswa Bapak yang sering tidak masuk sekolah dengan melakukan segitiga restitusi kembali dengan melibatkan orang tuanya dan guru lain untuk mengontrol perubahan perilaku siswa tersebut. Saya rasa itulah solusi yang saat ini sepertinya terbaik ya Pak Heri ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya, Ibu ya.
Ya Pak Heri, sama-sama. Semoga restitusi yang sekarang berhasil ya Pak ya. Kabari saya jika sudah berhasil ya Pak Heri. Iya Bu, mudah-mudahan. Terima kasih ya Bu. Ya Pak Heri, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Ya Bu. Baik Bu Mas Dinar, bagaimana Bu? Tadi proses coachingnya menurut Ibu sudah berjalan dengan baik atau belum Bu? Alhamdulillah Pak, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, syukurlah Bu ya. Tadi saya juga coba mengobservasi ya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Mas Dinar terhadap Pak Heri. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mas Dinar. Silakan Pak. Baik, baik Bu. Sekarang coba kita ingat kembali flashback tadi di awal sebelum Ibu melakukan coaching. Tadi saya bertanya tentang Ibu terkait indikator ketercapaian ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya sudah tercapai atau belum menurut Ibu? Iya Pak, tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik. Eh, Dari pengamatan saya, memang Ibu sudah melakukan apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Sudah menggunakan alur delta, menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, mengarahkan untuk menemukan rencana aksi yang akan harusnya dia lakukan. Sampai tadi bagaimana tanggung jawab si coach agar rencananya dapat dilakukan dengan baik. Nah, selain itu juga saya melihat tadi Ibu sudah fokus ya, sudah melakukan mendengarkan dengan aktif ya, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach. Nah, kira-kira Bu, kompetensi apa lagi nih Bu yang ini Bu kembangkan setelah Ibu mampu tadi melakukan eh, peningkatan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai yang kita rencanakan di awal tadi. Kira-kira apa nih yang Ibu ingin Ibu kembangkan setelah coaching ini, kompetensi yang lain? Sepertinya saya ingin mempelajari lebih dalam lagi ya Pak ya tentang alur tirta Ya, pada proses coaching ini. Jadi ketika nanti saya melakukan coaching lagi dengan rekan sejawat atau dengan siswa, oke, hasilnya akan lebih baik lagi Pak. oke, oke. Mantap sekali ya Bu Mas Dinar ini memiliki sebuah rencana visi yang sangat luar biasa, ingin belajar tentang alur tirta ya, sebuah proses coaching supaya lebih baik lagi. Oke Bu, menurut saya sampai di sini dulu ya proses supervisi kita hari ini. Mudah-mudahan Bu Mas Dina semakin sukses dan semakin berkembang kompetensinya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dan sudah eh, melakukan supervisi, sudah saya supervisi. Eh, saya rasa cukup Bu, untuk supervisi kita pada kali ini. Iya Pak Wawan, sama-sama. Saya juga terima kasih. Sampai jumpa kembali Pak Wawan. Oke, selamat jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.